Halo semuanya, kembali lagi dengan Chloe dan selamat datang di Mentally Healthy with Chloe. Hari ini aku akan menjelaskan kenapa stres itu penting, kapan stres itu sudah merugikan kalian, dan bagaimana mengatasinya. Jadi lihat sampai akhir video. Pertama, stres adalah suatu keadaan ketegangan emosional yang disebabkan adanya tekanan atau tuntutan. Salah satu karakteristik dari seseorang yang sehat secara mental adalah mereka dapat mengatasi tekanan normal dari kehidupan. Jadi, orang yang mungkin kurang sehat secara mental adalah orang yang mungkin kesulitan untuk mengatasi stres. Hari ini aku mau menceritakan kisahnya si Fitri. Fitri adalah seorang mahasiswi yang sedang berkuliah. Dia ada beberapa deadline tugas. Dia juga ada ujian-ujian yang mau datang. Di rumah dia juga ada orang tuanya yang sedang bertengkar. Dan teman-temannya lagi nggak meresponi WhatsApp dia. Nah, karena dia sedang mengalami banyak stres, dia akan mulai merasakan detak jantungnya yang mencepat. Mungkin dia juga merasa mulai berkeringetan, dan juga bisa jadi dia merasa badannya mulai tremor. Nah, itu adalah tanda-tanda dia masuk fase alarm dari stres. Di fase alarm ini, otak kita sedang mempersiapkan kita untuk mengatasi stres itu. Dengan mengeluarkan hormon kortisol atau hormon stres, badan kita itu mempersiapkan untuk masuk dalam fight or flight response. Karena Fitri sedang merasa stres itu, maka dari itu dia memutuskan untuk menyelesaikan tugas dia. Nah, balik lagi ke Fitri. Dia sudah selesai dengan tugas kuliah dia, tetapi stresor lainnya memperburuk. Orang tuanya tetap bertengkar, jadwal ujiannya sudah mau datang, dan teman-temannya tetap nggak merespon WhatsApp dia. Dia merasa lebih banyak tekanan sekarang. Fitri tetap berusaha untuk belajar, tetapi dia tidak bisa berkonsentrasi. Dan saat ibunya nanya ke dia, kamu mau makan apa nanti malam? Dia menjawab dengan marah. Ini yang menandakan dia sudah masuk ke dalam fase 2, yaitu fase pertahanan. Di fase pertahanan ini, stres sudah melalui lebih dari 48 jam. Dan karena stresnya itu meningkat dan jangka waktunya sudah lumayan lama, badan kita menahan sumber daya untuk tetap melawan stres itu. Jadi awalnya badan kita mulai meningkat sumber dayanya untuk menangani stres, sekarang sedang stabil. Kurang lebihnya begitu. Tetapi di fase ini, di mana kita merasa susah berkonsentrasi, gampang marah, dan itu tanda-tanda dari pertahanan itu. Kembali lagi dengan Fitri, sekarang tinggal 2 hari lagi sebelum ujian dia. Dia susah berkonsentrasi, dan maka dari itu, dia merasa dia tidak belajar secara optimal. Dan karena itu, dia susah tidur malam, dan dia mengalami insomnia. Saat Fitri berusaha untuk belajar besok harinya, dia tetap susah berkonsentrasi, gampang terdistraksi, dan susah untuk fokus. Rasanya dia tetap belajar, tapi gak bisa diingat bahannya. Dan saat ibunya memberikan makanan, dia tiba-tiba marah ke mamanya. Kenapa mama mengganggu aku? Dan tiba-tiba dia menangis. Malam hari dia ingin beristirahat dan dia mulai sakit. Itu adalah tanda-tanda dia sudah masuk ke fase 3, yaitu fase exhaustion atau fase kelelahan. Di fase ini, karena badan kita sudah mengalami stres yang terlalu lama, badan kita yang sudah mempersiapkan dari kemarin untuk melawan stres itu sudah menghabiskan sumber dayanya. Di ceritanya si Fitri, itu ditandai oleh dia tidak mengetahui kenapa dia tiba-tiba menangis. Itu adalah dia masuk burnout. Fase kelelahan ini juga ditandai oleh imunitas kita yang menurun. Maka dari itu, di ceritanya Fitri, dia mulai sakit saat dia berusaha untuk tidur. Karena Fitri sudah memasuki fase kelelahan, imunitasnya menurun, dia masuk burnout dan tiba-tiba nangis, dan dia mulai sakit. Ini bisa menyebabkan kita mengalami yang namanya penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis adalah penyakit tubuh yang muncul disebabkan oleh hal-hal yang mental, emosional, atau pikiran. Itu adalah tanda bahwa badan kita itu sedang memanggil perhatian kita. Bahwa otak kita, pikiran kita, mental kita itu sudah kelelahan. Jadi dengerin badan kalian. Kalau sudah mulai sakit dan gak ada sebabnya, mungkin kalian terlalu banyak stres. Kesimpulannya adalah, pasti selalu akan ada stres. Gak bisa kita mengabaikannya doang. Kita harus belajar untuk menanganinya dengan tepat. Stres juga membantu loh sebenarnya. Karena Fitri mengalami stres di awal-awalnya, dia itu bisa menyelesaikan tugas dia. Tetapi kalau sudah melewati fase pertahanan dan masuk fase kelelahan, itu udah merugikan Fitri. Dan kalau kita mengabaikannya, itu bisa menyebabkan masalah kesehatan tubuh. Misalnya tekanan darah yang tinggi atau penyakit-penyakit jantung. Nah, sekarang tipsnya untuk menangani stres dengan baik. Ada beberapa coping mechanism. Ada yang jangka pendek, jangka panjang, dan fokus pada masalah. Yang jangka pendek adalah meditasi, keluar dari lingkungan yang menyebabkan stres dan jalan-jalan dulu sebentar untuk merefresh pikirannya. Cari seseorang untuk dapat pelukan. Yang long term
adalah makan makanan yang sehat, mengintegrasi meditasi dalam rutinitas, mengeluangkan waktu untuk berolahraga, tidur secara teratur, setiap hari mengekspresikan berterima kasih atau gratitude, dan mengeluangkan waktu untuk aktivitas rekreasi. Solusi-solusi yang fokus pada masalah adalah dengan mengevaluasi lagi to-do list kita, apakah ada terlalu banyak aktivitas, mendapatkan dukungan sosial, dan terakhir adalah untuk menghilangkan sumber-sumber dari stres. Bukan berarti kita mengabaikan kalau ada deadline, bukan. Tapi mungkin ada beberapa aktivitas yang tidak membantu kita untuk menjadi tenang. Misalnya, selalu lihat berita buruk, minum terlalu banyak kopi, makan terlalu banyak makanan yang mengandung gula. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya berharap dengan video ini kalian bisa mengevaluasi kalian sudah masuk fase stres yang mana, dan dengan tips-tips ini kalian bisa menangani stres dengan lebih tepat dan lebih sehat. Jangan lupa tulis di komen kalau ada topik yang ingin dibahas, dan like and subscribe. Terima kasih, bye-bye.